Halo anak-anak, apa kabar? Bu Guru harap kalian tetap sehat dan tetap bersemangat dalam belajar di rumah ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya. Untuk kalian di rumah, silahkan menyimak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan nilai sekolah kita untuk kelas 9, yaitu peserta didik menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam pembelajaran daring. Seperti yang kita tahu bahwa magnet itu memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Nah, jika kutub-kutub yang tidak sejenis didekatkan, maka akan terjadi tarikan. Seperti pada gambar berikut ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kutub yang tidak sejenis, artinya itu kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka akan terjadi tarikan. Dan sebaliknya, jika kutub yang sejenis didekatkan, maka terjadi tolakan. Seperti gambar berikut ini. Jadi kalau utara-utara didekatkan maka terjadi tolakan, atau selatan-selatan didekatkan maka terjadi tolakan. Nah, dari kedua kutub itu jika didekatkan maka akan adanya garis gaya magnet. Nah, jadi seperti ini garis gaya magnet yang timbul atau yang keluar dari medan magnet ya. Nah, kalau selatan itu masuk gambarnya dan arah panahnya masuk, sedangkan kalau yang utara itu keluar ya. Jadi dia dari utara menuju ke selatan, seperti itu dia untuk garis gaya magnetnya. Ya, di bumi pun itu ada, atau bumi memiliki magnet bumi ya. Nah, jadi kutub bumi itu kan ada dua, kutub utara bumi dan kutub selatan bumi. Nah, di kutub utara bumi itu terdapat kutub selatan magnet bumi, dan di kutub selatan bumi itu terdapat kutub utara magnet bumi. Jadi itu ya. Nah, kemudian untuk garis gaya magnetnya digambarkan seperti ini. Nah, ini garis gaya magnetnya ya. Dari kutub utara magnet bumi menuju ke kutub selatan magnet bumi. Nah, kemudian dari mana kita bisa tahu bumi itu memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan? Nah, jika kalian menggunakan kompas itu tersusun dari magnet ya, jarum magnet. Nah, kalau kalian letakkan kompas, maka kompas itu akan menuju ke arah utara dan selatan. Nah, arah utara dan selatan itu adalah kutub selatan dan kutub utara magnet bumi. Jadi kita bisa mengetahui adanya magnet bumi itu dari kompas. Ya, bumi itu adalah magnet raksasa. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki dua kutub seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Kutub utara magnet bumi terdapat di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini ada ketidaktepatan ya, kutub utara dan kutub selatan magnet bumi. Nah, ketidaktepatan ini disebut dengan deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan arah selatan magnet bumi, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi, atau yang disebut dengan inklinasi, seperti gambar yang di bagian kanan. Nah, jadi seperti itu ya. Ya,
Mungkin ada pertanyaan di benak kalian, apa penyebabnya atau penyebab adanya medan magnet bumi itu terdapatnya dari mana? Nah, kalau kalian masih ingat, ini adalah struktur bumi. Jadi lapisan luar itu kerak bumi, kemudian mantel bumi, kemudian yang di berikutnya inti luar, dan yang paling akhir inti dalam. Nah, medan magnet bumi timbul karena adanya aliran logam cair yang terdapat di inti luar bumi. Jadi di sini ya terdapat aliran logam cair. Nah, seperti itu. Maka aliran ini yang menyebabkan terjadinya medan magnet bumi. Medan magnet bumi itu sangat penting bagi kehidupan di bumi. Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik atau partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda-benda langit lainnya yang dapat membahayakan kesehatan. Adanya medan magnet bumi ini, partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi dengan tertarik menuju ke kutub-kutub magnet bumi. Saat menabrak atmosfer bumi, partikel listrik itu terionisasi atau peristiwa lepasnya elektron dari nukleon dan membentuk plasma lemah atau nama lainnya gas super yang dipanaskan agar elektron terlepas dari nukleon. Nah, tampilan indah cahaya plasma inilah yang disebut dengan aurora. Nah, aurora ini ada macamnya ya. Silakan kalian cari tahu sendiri untuk macam-macam aurora. Konsep induksi magnet berawal dari tidak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut saat petir menyambar. Nah, tahukah kamu apa yang disebut dengan induksi magnet? Mengapa induksi magnet berhubungan dengan peristiwa tidak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut saat petir menyambar? Nah, menurut Hans Christian Ørsted, bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Caranya dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik. Arah medan magnet dan arah arus dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, seperti gambar berikut ini. Jadi, arah arus jempol itu menunjukkan arah arus listrik, sedangkan arah medan magnetnya adalah yang bagian ini, tangan bagian ini ya. Nah, untuk menunjukkan arah arus listriknya. Nah, berikut ini adalah gambar arah medan magnet di sekitar kawat berarus. Nah, jadi arahnya ke sini. Nah, arah arus itu menunjukkan kutub utara dan arah medan magnetnya itu yang arahnya ke sini. Artinya jika kita gunakan kaidah tangan kanan, jadi jempol kita itu menunjukkan utara, sedangkan bagian bawah telapak ini menunjukkan selatan, seperti itu ya. Kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Nah, penentuan gaya Lorentz itu dapat menggunakan kaidah tangan kanan seperti gambar berikut ini. Jadi, jempol kita itu menunjukkan arah arus listrik, kemudian telunjuk kita menunjukkan arah medan magnet, dan bagian jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Jadi bentuk tangan kita seperti ini. Nah, dirumuskan gaya Lorentz itu sebagai berikut. F sama dengan B kali I kali L, di mana F itu adalah gaya Lorentz, satuannya Newton, B itu adalah medan magnet, satuannya Tesla, I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dan
L itu adalah panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet, satuannya meter. Semakin besar arus listrik, maka gaya Lorentz yang dihasilkannya pun semakin besar. Semakin besar medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Begitu pula dengan panjang kawat berarus, semakin panjang kawat berarus yang ada dalam medan magnet, maka gaya Lorentz yang dihasilkannya pun semakin besar. Berikut ini adalah contoh soal dari rumus gaya Lorentz. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang ditimbulkan? Nah, caranya seperti ini. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama adalah panjang kawatnya 10 meter. Kemudian dialiri arus listrik, lambangnya I, sama dengan 5 mA. Ingat, mili itu sama dengan 10 pangkat min 3. Jadi, kita ubah menjadi ampere, akan mendapatkan 5 kali 10 pangkat min 3 ampere. Kemudian, medan magnetnya besarnya yaitu 8 Tesla. Yang ditanyakan adalah gaya Lorentz-nya berapa. Nah, caranya seperti rumus yang tadi guru berikan, yaitu F sama dengan B kali I kali L. Tinggal kalian masukkan nilainya, yaitu B-nya 8, kali I-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3, dan L-nya adalah 10. Jadi tinggal kalian kalikan, akan mendapatkan nilai 0,4 Newton. Jadi gaya Lorentz yang timbul adalah sebesar 0,4 Newton. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya. Bagi kalian yang masih belum paham, silakan bertanya langsung lewat GCR atau chat pribadi ya. Bu Guru akhiri pertemuan kita kali ini. Tetap semangat dalam belajar, tetap menerapkan 3M ya di rumah atau dimanapun kalian berada. Sampai jumpa lagi.